Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Update real count Pilpres hari ini Senin tanggal 19 Februari tahun 2024. Suara Prabowo Gibran stabil di 57%. Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran masih unggul di real count KPU per hari ini, Senin. Berdasarkan data perolehan suara untuk Pilpres 2024, perhitungan suara yang masuk sudah mencapai 548.354 TPS atau 66,61% dari total 823.236 TPS. Perolehan suara tersebut mengutip dari web KPU menunjukkan bahwa Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih mendapat suara terbanyak dengan meraih 49.747.461 suara atau 57,95% dari total suara. Kemudian disusul pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang memperoleh 24,48% suara dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MAD meraih 17,57% suara. Adapun detail lengkap perolehan suaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 21.013.738 suara atau 24,48% dari total suara yang masuk. Yang kedua, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh 49.747.461 suara atau 57,95% dari total suara yang masuk. Yang ketiga, Ganjar Pranowo Mahfud memperoleh 15.084.928 suara atau 17,57% dari total suara yang masuk. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo bertemu Menko Luhut di Bali, bahas susunan kabinet. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid membenarkan ada pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Bali. Nusron menjelaskan, pertemuan yang berlangsung di Bali pada Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024 itu merupakan pertemuan biasa seperti antara senior dan juniornya di militer. Namun, di sisi lain Nusron mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut meminta saran kepada Luhut mengenai langkah apa yang harus diambil, untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Nusron membantah isu bahwa pertemuan tersebut untuk membahas kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Terlebih, pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Mantan asisten bongkar alasan Prabowo wujudkan mimpi makan siang gratis. Mantan asisten Prabowo Subianto, Rudi Susmanto akhirnya membongkar alasan paslon 02 Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam mewujudkan program makan siang gratis untuk anak sekolah di Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Rudi Susmanto, terlihat dia membagikan momen Prabowo berbicara soal kehidupan masa lalu. Menhan Republik Indonesia itu berbicara, bahwa ia dan keluarga memang tidak pernah kesulitan untuk makan, apalagi orang tua dari Prabowo merupakan profesor. Sekarang saya tidak pernah kesulitan makan, tapi saya lahir tahun 1951, baru 1 tahun merdeka, orang tua saya profesor ya makan kita sangat sederhana, makanya saya suka nasi goreng, katanya. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng. Ya kan telurnya 1 telur dimakan 6 orang di dadar, tambah sedikit apa gitu, tambahnya. Munculnya program makan siang gratis untuk anak sekolah itu bermula, saat dia melihat secara langsung banyak orang kelaparan. Bahkan, saat dirinya menjadi komandan pasukan melihat secara langsung orang yang meninggal karena kelaparan. Hal tersebut menjadi tekad Prabowo untuk mewujudkan program makan siang gratis bagi anak sekolah. Dia berharap, dengan adanya program tersebut tentu bisa meringankan kehidupan masyarakat di tanah air. Jadi intinya begini, saya komandan pasukan, tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng, kita di gunung-gunung, saya lihat orang-orang kelaparan, saya lihat orang di depan tenda saya orang mati kelaparan, jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama, ucapnya. Program susu dan makan siang gratis kapan bisa terwujud?
Program ini akan mulai dijalankan setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming dilantik. Hal ini yang disampaikan oleh Ketua Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono. Budi lanjut menjelaskan bahwa Prabowo Subianto andai terpilih, bisa langsung menganggarkan anggaran besar di tahun pertama sebagai presiden. Ia menambahkan bahwa program tersebut bisa terlaksana di pemerintahan Prabowo Gibran dengan dilakukan secara bertahap dan mementingkan skala prioritas. Budi juga menegaskan bahwa program itu nantinya tidak akan mengalihkan program lain yang sudah berjalan seperti BPJS dan Kartu Indonesia Pintar. Sekedar informasi, saat ini hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024 berdasarkan lembaga survei Saiful Munjani menempatkan pasangan Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berada di posisi atas yakni 58%. Kemudian, Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan suara 24% urutan kedua. Kemudian yang terakhir Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan raihan 16,59%. Berita selanjutnya, kata kubu Prabowo Gibran, kami banyak data laporan kecurangan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Juri Ardiantoro menyebut pihaknya juga mendapat banyak laporan dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Data itu disebut sudah pula dilaporkan ke penyelenggara pemilu. Kami di 02 punya banyak sekali data yang di situ kami dicurangi. Banyak sekali data dan dilaporkan ya dan sering kami sampaikan ke publik juga, kata juri. Menurut juri, dugaan kecurangan tidak hanya dialami oleh kubu pasangan calon capres dan cawapres lain, pihaknya juga mendapatkan perlakuan serupa. Jadi bukan karena 01 dan 03 lebih nyaring bicara di publik mengenai dugaan pemilu seolah-olah 02 dan menduganya yang bikin pelanggaran atau kecurangan, ucap juri. Mantan Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik itu menekankan bahwa pihak yang merasa dicurangi pada kontestasi politik hal biasa. Juri juga menyayangkan selama ini hanya kubu Prabowo dan Gibran yang dikaitkan melakukan kecurangan. Berita selanjutnya, media Singapura sebut kemenangan Prabowo bawa optimisme Indonesia di ASEAN. Keunggulan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran pada hasil quick count dari berbagai lembaga survei menjadi sorotan media asing. Seperti yang diberitakan media-media Singapura, menyebut Prabowo Subianto sebagai sosok yang diyakini mampu membawa Indonesia untuk berperan lebih aktif di ASEAN. Lee Howard, ia mengatakan, Prabowo memang kerap menyuarakan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang dan berupaya untuk bermitra dengan banyak negara, termasuk dengan negara-negara Asia. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dikenal karena menganjurkan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang dan mencari kemitraan dengan banyak negara, termasuk negara-negara Asia. Sebagai calon presiden, ia menyinggung perlunya kapasitas pertahanan maritim yang kuat untuk mempertahankan kepentingan Indonesia, kata Howard. Dengan melihat fakta bahwa Prabowo merupakan mantan jenderal yang memiliki hubungan baik dengan sejumlah negara tetangga dan negara adidaya, maka para analis juga memprediksi bahwa Prabowo akan mengambil peran diplomasi yang lebih aktif. Terlebih, Prabowo juga berkomitmen untuk memprioritaskan Indonesia dan memastikan kepentingan 280 juta rakyat Indonesia tidak akan diganggu oleh kekuatan asing.